Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas biografi Mama Kiai Haji Tubagus Falak Abbas Pagentongan Bogor, penggerak jihad melawan penjajah, perintis NU di Bogor. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas adalah seorang kiai karismatik yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren dan kemudian dikenal luas oleh kalangan masyarakat sebagai pemimpin rohani dalam penggerak sufi, sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mengambil ijazah langsung dari Syekh Abdul Karim Banten. Beliau adalah tokoh agama yang dikenal pula karena keahliannya dalam ilmu kasyaf, yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki keluhuran budi pekerti yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak dilahirkan pada tahun 1842 di Sabi, Pandeglang, Banten. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan agama Islam dari orang tuanya. Ayahnya, Kiai Haji Tubagus Abbas, adalah kiai pemimpin pesantren yang hidup dari hasil bertani dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan dakwah dan syiar Islam di daerah Pandeglang dan sekitarnya bersama istrinya, yaitu Ratu Quraisyin. Secara garis keturunan, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak tidak saja berasal dari keturunan kiai pesantren, tetapi juga keturunan dari keluarga Kesultanan Banten melalui ayah beliau, Kiai Haji Tubagus Abbas. Silsilah keturunan beliau sampai kepada salah seorang dari 9 wali yang memiliki putra bernama Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Kebangsaan beliau diperkuat pula oleh garis keturunannya dari sang ibu, yaitu Ratu Quraisyin yang masih merupakan keturunan Sultan Banten. Dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren di Sabi, Pandeglang, Banten, menjadi awal yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup beliau. Suasana keagamaan serta bimbingan agama Islam yang diberikan oleh orang tuanya semasa kecil sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan semangat Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam serta mengamalkan ilmu tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Setelah selesai mempelajari beberapa kitab dalam bidang bahasa, fikih, dan terutama akidah dari orang tuanya hingga usia 15 tahun, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang sejak kecil mempelajari Al-Quran dan tergolong cerdas dalam menyerap pengetahuan Islam serta pintar dalam menguasai ilmu bela diri, ini pernah memperdalam pengetahuan agamanya di Cirebon dan beberapa ulama Banten, diantaranya Syekh Abdul Halim Kadu Peusing atas anjuran Kiai Haji Tubagus Abbas. Di usia 15 tahun, tepatnya pada tahun 1857, Kiai Haji Muhammad Tubagus Muhammad Falak diberangkatkan oleh orang tuanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan agama di sana. Selama mukim di Mekah, beliau bertempat tinggal bersama salah seorang gurunya yang merupakan ulama besar Indonesia bernama Syekh Abdul Karim Banten, sesuai dengan anjuran salah seorang gurunya selama di Banten, yaitu Syekh Sohib Kadu Pinang. Mula-mula Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak belajar ilmu tafsir Quran dan fikih kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani yang keduanya berasal dari Indonesia. Dalam bidang ilmu hadis beliau belajar kepada Said Amin Qutbi, dan dalam ilmu tasawuf beliau belajar kepada Said Abdullah Jawawi. Sedangkan dalam ilmu falak beliau belajar kepada seorang ahli ilmu falak bernama Said Afandi Turki. Khusus dalam ilmu fikih, beliau belajar kepada Said Ahmad Habasyi dan Said Umar Ba'arum. Setelah dewasa, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak memperdalam ilmu hikmat dan ilmu tarekat kepada Syekh Umar Bajenit, ulama dari Mekah, dan Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha yang keduanya berasal dari Banten. Di bidang fikih beliau belajar pula kepada Syekh Abu Syahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani. Di samping nama-nama di atas, selama di Mekah beliau juga menuntut ilmu di bawah bimbingan ulama-ulama besar lainnya, antara lain Syekh Ali Jabroh Mina, Syekh Abdul Fatah Al-Yamani, Syekh Abdul Rauf Al-Yamani, dan Syed Yahya Al-Yamani.
bahkan selama di Indonesia, baik sebelum pergi maupun pada saat kembali dari Mekah. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak berguru dan memperdalam ilmu pengetahuan kepada beberapa ulama besar Banten, di antaranya Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, dan Syekh Sofyan. Selama berada di Timur Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak berkunjung ke Baghdad, Irak, dan sempat berguru kepada ulama Mekah yang sedang berada di Baghdad, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Di sana beliau pernah berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan selama berada di Madinah, beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Selama mukim pertama di Mekah dan Madinah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak seangkatan dengan Syekh Khalil Bangkalan yang pada periode yang sama, tepatnya sekitar tahun 1860-an, menuntut ilmu di Mekah. Setelah periode mukim pertama di Mekah selama kurang lebih 21 tahun lamanya, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak kembali ke Nusantara pada tahun 1878. Dalam konteks pergerakan kebangsaan melawan penguasa kolonial, dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak menjadi salah satu Kiai Banten yang turut aktif dalam pemberontakan petani Banten 1888 yang dimotori oleh para kiai tarekat, di antaranya Syekh Abdul Karim, Kiai Haji Asnawi Caringin, Kiai Haji Tubagus Wasid, dan Kiai Haji Tubagus Ismail. Akibat aktivitas politik tersebut, beliau menjadi salah seorang yang menjadi sasaran untuk ditangkap oleh Belanda. Periode tersebut bertepatan dengan periode kepulangan beliau dari Timur Tengah ke Nusantara. Pada tahun 1892, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali memperdalam ilmu di sana hingga menjelang awal abad ke-20 dan mengalami masa kebersamaan dalam kurun waktu yang sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua tokoh agama pendiri dua organisasi besar di Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama berada di Mekah dan Madinah pada periode pertama dan kedua, beliau sangat dikenal oleh para ulama, baik seangkatan maupun angkatan yang lebih muda, khususnya yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara, yang sedang menuntut dan memperdalam ilmu di sana. Kemudian pada awal abad 20 setelah kepulangannya dari Timur Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak memulai aktivitas pendirian pesantren setelah melalui masa perintisan yang cukup panjang, baik setelah melalui aktivitas dakwah dan syiar Islam sejak dari Pandeglang hingga ke pelosok-pelosok di daerah Bogor dan sekitarnya, maupun setelah merintis pengajian di daerah Pagentongan. Pendirian pesantren Al-Falak di Pagentongan, Bogor oleh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak merupakan perwujudan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau sebagai seorang ulama yang telah mengalami perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang di Timur Tengah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat serta memberikan penerangan-penerangan bagi umat dalam hal keislaman. Begitu banyak kalangan yang datang kepada beliau untuk menjadikan dirinya sebagai guru yang dipandang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan agama Islam. Dan begitu banyak pula para santri yang telah mendapatkan bimbingan beliau menjadi kiai, tokoh agama yang merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren dan majelis taklim, serta guru-guru agama Islam yang tersebar di berbagai pelosok di Indonesia dan mancanegara. Bahkan banyak pula para santri beliau yang telah menjadi birokrat dan politisi di Indonesia. Khusus dalam konteks pergerakan, aktivitas Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak dalam gerakan kebangsaan semakin terlihat mantap ketika beliau semakin banyak berinteraksi dengan para tokoh pergerakan nasional dari berbagai kalangan, di antaranya H.O.S. Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno, dan berbagai tokoh pergerakan nasional lainnya. Kemudian pada masa sebelum dan masa revolusi fisik 1945 sampai 1949, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak telah tercatat sebagai salah seorang ulama besar Indonesia yang menjadi tokoh spiritual dalam bidang kerohanian di Laskar Hizbullah yang pelatihannya berpusat di daerah Cibarusa, dan pemimpin spiritual di Bogor yang senantiasa membangkitkan semangat jihad fisabilillah melawan penjajah untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Pada masa-masa kritis, beliau banyak didatangi oleh banyak masyarakat dari kalangan sipil dan militer untuk meminta keberkahan atas karomah yang diyakini dimiliki oleh beliau. Pada tahun 1953, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak mendirikan Nahdlatul Ulama di Bogor, dan pada saat pembentukan dihadiri langsung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim
Adapun salah seorang cucunya yakni Kiai Haji Soleh Thohir Falak pernah menjadi salah satu ketua Tanfidiyah NU Bogor. Adapun gelar yang selama hidupnya melekat pada beliau merupakan gelar yang diberikan oleh gurunya yang bernama Said Afandi Turki oleh karena kecerdasan dan keahlian beliau dalam menguasai ilmu hisab dan ilmu falak yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Beliau yang dikenal di Mekah dengan sebutan Said Syekh Muhammad Falak ini selama hidupnya memiliki hubungan interaksi yang amat luas dan memiliki kedekatan dengan ulama-ulama besar di dalam dan di luar Nusantara yang sebagian besar pernah berkunjung kepada beliau di Pagentongan antara lain Syekh Abdul Halim Palembang, Syekh Abdul Manan Palembang, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Ahmad Ambon, Syekh Daud Malaysia, Tuan Guru Zainuddin Lombok, Guru Zaini Goni Martapura, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur, Habib Umar Al-Atos, Habib Idrus Pekalongan, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Abu Bakar Kuitang, dan para habaib dan kiai dari berbagai daerah lainnya di Nusantara. Ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dikenal sebagai seorang ulama besar di Banten. Ia sebagai pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sapi, hampir separuh usianya dihabiskan untuk mendidik santri-santrinya. Dari Berilaulah pertama kali Kiai Haji Falak mendapat pendidikan dalam bidang baca tulis Al-Quran, Sufi, dan terutama pemantapan akidah Islam. Bahkan karena cintanya kepada ilmu, di usianya yang masih muda, Kiai Haji Falak sempat mengembara selama 15 tahun untuk menggali dan menuntut ilmu ke beberapa ulama besar yang ada di daerah Banten dan Cirebon. Selama di Mekah, Kiai Haji Falak tinggal bersama Syekh Abdul Karim dan Syekh Abdul Karim hingga akhirnya mendapatkan kedalaman ilmu tarekat dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah itu. Kiai Haji Falak dibaiat hingga mendapatkan kepercayaan sebagai mursyid atau guru besar tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Pada tahun 1878, Kiai Haji Falak kembali ke tanah air. Selama beberapa pekan, Kiai Haji Falak tinggal di tempat kelahirannya Pandeglang, Banten dan mendapat kepercayaan untuk memimpin pesantren Sapi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi seperti pada umumnya perjalanan seorang mubalikin, aktivitas dakwah dan tabliknya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam tidak akan terhenti sampai di sana. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Falak. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu juga beliau mulai melancarkan aktivitas tablik dan dakwah secara estafet, dimulai dari daerah Pandeglang, Banten hingga sampai ke Pagentongan, Bogor, dan bermukim di sana hingga wafatnya. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak wafat pada waktu subuh pukul 4.15 hari Rabu tanggal 19 Juli 1972 atau tanggal 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah di usianya yang ke-130 tahun di Pagentongan, Bogor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.